Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A. Di sini program yang kami buat adalah program sistem kasir pada restoran mie gacuan. Nah, untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada saya, Idio Madheru Saputra dengan NIM Heran 070, kemudian ada Resa dengan NIM Heran 007, kemudian ada Yunia dengan NIM Heran 043, kemudian ada Maiti dengan NIM Heran 065, kemudian ada Yogiarta dengan NIM Heran 088. Nah, untuk bagian ERD, kami menggunakan 4 entitas, yaitu user, products, orders, dan juga order item. Yang dimana pada entitas user terdapat atribut ID sebagai primary key, kemudian ada username, password, dan juga role yang nantinya berisi owner, chef, dan juga kasir. Untuk produk sendiri, yaitu terdiri dari atribut ID sebagai primary key-nya, kemudian ada name, yaitu nama produk, price untuk harga produk, deskripsi untuk deskripsi produk, foto untuk menyimpan URL foto dari produk, kemudian ada kategori di sini yang nantinya berisi food, beverages, dan juga snack. Kemudian ada isakte berfungsi sebagai penanda bahwa produk itu masih dijual ataupun tidak. Kemudian di sini lanjut ke entitas selanjutnya yaitu order. Order terdiri dari atribut ID sebagai primary key, order number, untuk yang biasanya ada di stroke, kemudian ada total price, amount payment, jumlah yang dibayarkan oleh eh, pembayar, kemudian ada status, kemudian ada notes, kemudian name yaitu nama customer, dan kemudian ada receipt. Nah, untuk entitas yang terakhir itu ada order item yang terdiri dari ID sebagai primary key-nya, is done untuk menandai bahwa item tersebut telah selesai, kemudian ada price dan juga ada quantity. Untuk relasi dan kardinalitas sendiri, dari order ke order item itu ada relasi terdiri dari, ya di mana eh, setiap order pasti ada beberapa order itemnya dengan kardinalitas one to many. Kemudian produk dan juga order item di mana setiap order item pasti menuju ke satu produk. Jadi, satu produk itu pasti memiliki banyak order item. Di sini, relasinya terdapat pada dengan kardinalitas one to many. Berikut IRD tabelnya, yaitu bisa dilihat pada user, ada primary key, kemudian ada U, itu menandakan bahwa itu merupakan unik. Kemudian di sebelah kanannya, yaitu eh, tipe datanya. Ada integer, varchar ataupun string, enum, kemudian ada timestamp. Nah, di sini setiap entitas ditambahkan dua atribut baru yaitu create art dan juga update art. Create art berfungsi untuk menandai bahwa kapan data tersebut dibuat, update art menandai bahwa kapan data tersebut diupdate. Kemudian ada tabel produk juga, kemudian tabel order item dan juga order. Nah, untuk pembuatannya ini masih mengacu pada IRD sebelumnya, tapi pada order item ini ditambahkan order ID dan juga product ID untuk memegang sebagai origin key ke masing-masing relasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Kademet yang Resio dengan NIM akhir 065. Kali saya akan membahas mengenai tampilan halaman login. Sebelumnya berikut adalah tabel user dari database saya. Baik, untuk login sendiri ada dua field yaitu username dan juga password. Di saat pengguna menginput username dan password mereka, maka sistem akan mengecek apakah ada kecocokan antara username dan password yang diinputkan dengan yang ada di database. Apabila ada, maka sistem akan mengecek juga role yang mereka miliki dan kemudian mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan role yang dimiliki. Jadi, selanjutnya adalah demonya berikut contohnya apabila owner yang ingin melakukan login. Maka akan langsung diarahkan ke halaman owner. Selanjutnya misalkan Koki yang ingin melakukan login. Maka akan diarahkan ke halaman Koki. Begitupun dengan kasir. Namun apabila terjadi kesalahan penulisan semisal maka akan muncul pesan error username atau password salah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
halaman kasir. Berikut adalah tampilan utamanya. Di sini terdapat semua menu yang ada di database. Menu ini juga diurutkan berdasarkan ID yang dimiliki. Apabila pengguna baru masuk, maka akan ditampilkan semua jenis kategorinya. Namun, kasir juga bisa menekan tombol kategori yang ada di atas. Misal makanan, makanya akan muncul makanan, begitu juga dengan minuman dan juga snack. Berikut adalah kode yang digunakan. Di saat kasir ingin menekan tombol add, maka akan muncul di halaman kanan. Di sini juga terdapat dari nama menu, harga, dan juga jumlah yang dipesan. Juga terdapat tombol modifikasi atau tambah dan kurang untuk memudahkan dalam memodifikasi pesanan. Berikut adalah kode yang digunakan. Dan yang terakhir di sini ada total item yang dibeli untuk setting 3 dan juga subtotal, yaitu harga dari semua ini. Dan apabila ditekan tombol reset, maka akan mengulang proses dari awal. Namun apabila ditekan tombol lanjutkan, maka sistem akan menyimpan data ini dan mengarahkan ke halaman selanjutnya. Berikut adalah kode yang digunakan. Jadi, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gregory Samaharamnya dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan melakukan demo terhadap halaman list keranjang dan juga halaman stroke. Kita mulai dari halaman list keranjang. Nah, halaman ini adalah halaman di mana kasir itu melakukan transaksi akhir. Nah, dapat kita lihat juga pada halaman ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama itu bagian list keranjang, di mana bagian ini akan ditampilkan list-list menu yang telah dipesan oleh customer. Lalu terdapat juga bagian ringkasan dan pembayaran, di mana bagian ini terdapat proses pembayarannya. Nah, kita mulai dari bagian list keranjang terlebih dahulu, yang dimana pada saat halaman ini dimuat, program itu akan menerima list belanjaan dari halaman menu kasir. Nah, di konstruktornya, program ini menangkap list card item yang berisi produk yang sudah dipilih tadi, yang lalu di-grouping oleh program untuk menampilkannya di area sebelah kiri ini dengan menggunakan metode setup tampilan. Sehingga data dari produk itu dicetak menjadi panel atau card-card seperti ini, lengkap dengan gambar, harga satuannya, lalu quantity, dan total harga per itemnya. Lalu kita lanjut ke area sebelah kanan, yaitu bagian ringkasan dan pembayaran. Nah, di sini diperlihatkan bahwa ada 3 item yang telah dipesan, dengan subtotal 37.000, yang mana ini didapatkan dari total penjumlahan harga dari menu-menu yang telah dipesan tadi. Nah, lalu tidak hanya itu, terdapat juga 3 kolom input, yang dimana di sini ada kolom nama customer yang dapat kita isi sebagai tono, lalu terdapat kolom uang tunai, yang dimana kolom ini kami menggunakan event listener berupa key release, sehingga begitu kasir mengetik angka pembayarannya, misalnya 90.000, maka kembaliannya itu akan otomatis dihitung, sehingga kasir ini tidak perlu secara manual untuk menghitung kembalian yang harus diberikan kepada customer. Oke, selain itu ada juga kolom catatan, yang dimana ini bersifat opsional, ini dapat isi atau tidak. Misalnya kalau si customer ingin berisi, ini jangan terlalu pedas, seperti itu. Nah, juga lalu yang terakhir ini terdapat 2 tombol, yaitu tombol reset untuk mengosongkan keranjang jika customer ingin membatalkan pesanannya. Nah, jika kita pencet, kita akan kembali ke halaman menu. Selain tombol reset, di sini juga terdapat tombol selesai, yang dimana jika tombol selesai ini dipencet, maka akan ada beberapa hal yang akan dijalankan. Misalnya seperti metode generate transaction code, yang mana metode ini berfungsi untuk membuat nomor transaksi unik untuk setiap pesanan dengan menggunakan simple date dan urutan transaksi yang terjadi pada hari itu juga, yang diambil dari database. Nah, selain metode generate transaction, juga akan dijalankan penyimpanan data ke database, yang mana auto commit akan diset menjadi false terlebih dahulu, karena kita akan menyimpan data ke 2 tabel yang berbeda, yaitu tabel order dan tabel order item. Nah, jika penyimpanan ke salah satu tabel berhasil, namun yang lainnya gagal, maka data akan menjadi korup. Sehingga dengan fitur ini, jika salah satu error, maka semua perubahan akan dibatalkan. Namun, jika semua sukses, maka perubahan akan disimpan. Nah, setelah semua hal tersebut dijalankan, maka akan dipindahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman stroke.
Nah, pada halaman ini, kita dapat melihat bukti transaksi yang baru saja kita buat. Nah, di sini kami menerapkan konsep passing data antar objek, di mana halaman ini tidak perlu lagi mengambil data dari database, sehingga dia hanya menerima laporan data langsung dari halaman kasir sebelumnya melalui konstruktor. Nah, di sini kita dapat melihat pada bagian atas ini terdapat nomor transaksi, yaitu TRX 31/12/2025 dan 001, di mana 31/12/2025 itu merupakan tanggal transaksi saat ini, dan 001 itu merupakan urutan transaksi yang terjadi pada hari ini. Lalu di bawahnya juga terdapat tanggal transaksi serta nama dari customer. Nah, di sini juga terdapat detail transaksi, yang mana tampilan ini bersifat dynamic, karena kami tidak perlu lagi mendesainnya secara manual satu persatu, namun menggunakan looping dan blocks layout. Jadi, mau pelanggannya itu memesan satu menu ataupun 10 menu, maka daftar ini akan otomatis memanjang ke bawah dengan rapi. Lalu pada bagian bawah ini juga terdapat subtotal pembayaran dan kembaliannya, di mana di sini didapatkan dari halaman sebelumnya juga. Oke, di sini terakhir terdapat dua tombol, yaitu tombol stroke dan tombol kembali. Nah, tombol cetak stroke jika kita pencet maka akan muncul pop-up message, yaitu sedang mencetak stroke ke printer. Maka tombol ini akan terhubung ke driver printer. Lalu selanjutnya ada tombol kembali, mana jika kita pencet maka kita akan kembali ke menu kasir awal, di mana di sini kita dapat memasukkan input dari pesanan customer selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Eka Dayuga Tadiyunata dengan NIM Akhir 088 akan menjelaskan tentang halaman koki. Nah, halaman koki ini sendiri itu dirancang khusus untuk pengguna dengan role koki, ya dimana halaman ini sudah terintegrasi langsung dengan database. Nah, halaman koki ini sendiri itu memiliki 4 fitur utama. Itu yang pertama, itu adalah koki dapat melihat pesanan, list pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua, itu adalah koki dapat melihat detail transaksi dari list pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga, finalisasi detail transaksi dari pelanggan, dan drop down untuk melihat riwayat pending dan sukses. Yang pertama kita lihat dulu untuk list pesanan. Nah, di sini koki dapat melihat list pesan apa saja yang masih pending. Nah, ketika koki mengklik salah satu nomor transaksi, maka akan menampilkan data detail dari sistem, akan menampilkan detail transaksi dari database yang diambil dari database, dan di sini kita bisa lihat untuk nama produk, jumlah, dan tombol checklistnya. Nah, jika kita lihat untuk list item pesanan, nah di sini ketika si koki sudah mulai memasak, sang koki juga bisa untuk melakukan checklist pada salah satu produknya. Misal, ketika koki sudah selesai membuat 2 buah mie setan, maka koki bisa menceklis itu dengan menekan tombol ini. Nah, ketika sudah terchecklist, artinya ini akan menandakan bahwa produk tersebut sudah selesai dibuat, dan kolom is dan pada order item akan diubah menjadi true. Sebaliknya, jika checklistnya dimatikan, maka kolom tersebut akan berubah menjadi false. Kita checklist saja. Nah, di bawahnya ada catatan dari user untuk koki. Nah, di sini di kanan bawah ini terdapat tombol tandai selesai. Nah, ketika koki mengklik tandai selesai, maka hal ini belum bisa kita lakukan karena di sini terdapat pop-up message, yaitu belum semua detail list tercentang. Sehingga kita harus membuat semua produk detail transaksi dari produk yang dipesan oleh pelanggan. Ketika sudah terchecklist semua, baru kita bisa melakukan finalisasi transaksi. Nah, ketika koki mengklik yes, maka list pesanan yang tadi sudah kita buat tadi akan berstatus sukses, dan bisa kita lihat di drop down bagian sukses. Maka kita bisa lihat dari pesanan yang ini adalah list pesanan yang sudah sukses dibuat oleh sang koki. Nah, sekian dari presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya, Nimade Yunia Ulandari dengan NIM
2408561043 akan lanjut membahas mengenai bagian owner yang mencakup menu dashboard, manajemen menu, dan juga riwayat transaksi. Dimana di sini UI pertama yang saya tampilkan yakni halaman dashboard owner, dimana pada halaman ini terdapat 3 kartu utama, yaitu jumlah produk, total transaksi, dan juga total pendapatan. Nah, kartu-kartu ini berfungsi memberikan gambaran cepat kondisi sistem. Dan secara kode, setiap kartu ini mengambil data dari database menggunakan fungsi, baik itu ada count dan juga ada sum. Nah, query ini dijalankan saat halaman dashboard dimuat, sehingga data yang ditampilkan selalu bersifat real time. Selain itu, ada juga menampilkan visualisasi 5 produk terlaris, yakni dengan bar chart. Di mana di sini tampilan kodenya itu mengelompokkan data penjualan dan mengurutkannya berdasarkan jumlah terjual. Lalu divisualisasikan agar owner dapat dengan cepat mengetahui produk dengan performa terbaik. Selanjutnya kami menghadirkan juga filter produk berdasarkan kategori, di mana terdapat juga tombol reset yang digunakan untuk mengembalikan tampilan ke seluruh data produk. Lalu filter ini juga bekerja langsung di query database sehingga hanya data yang relevan yang ditampilkan. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi data produk dalam bentuk kartu, yakni menggunakan metode render produk. Nah, di mana setiap kartu atau card produk menampilkan nama, harga, dan aksi produk. Selanjutnya di sini juga ada tombol tambah produk yang memungkinkan owner untuk menambahkan menu baru ke sistem. Di mana di sini data diambil dari input form dan disimpan menggunakan prepare statement untuk menjaga keamanan query-nya. Di sini juga tentunya owner dapat melakukan edit atau manajemen dari produk-produknya seperti diperbarui atau dihapus. Namun penghapusan ini tidak dilakukan secara permanen, melainkan dengan mengubah status produk. Di mana sehingga kami dapat menghadirkan fitur restore memungkinkan produk yang telah dinonaktifkan tadi untuk diaktifkan kembali sehingga data produk tetap aman dan tidak hilang dari database. Lalu kita akan masuk ke tampilan riwayat yang dimana halaman riwayat transaksi ini menampilkan data transaksi berupa waktu, kode, subtotal, status, serta aksi yang dapat dilakukan kepada tiap transaksi. Di mana di sini terdapat juga fitur filter yang membuat owner dapat memfilter transaksi berdasarkan status maupun rentang waktu. Dan filter ini diintegrasikan langsung dengan query di database. Nah, di sini kami juga menghadirkan pagination yang digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan dalam satu halaman melalui tombol flap maupun next yang akan menggeser data sesuai halaman aktif. Lalu di sini ada fitur aksi juga seperti melihat struk dan juga mencetak struk, di mana icon mata akan membuka halaman ke struk owner yang menampilkan detail transaksi berdasarkan order ID. Selain itu, tombol print juga memungkinkan owner mengunduh struk dalam format PDF. Dan yang terakhir, kami menghadirkan fitur download laporan penjualan, di mana owner dapat mengunduh seluruh riwayat transaksi sebagai laporan penjualan, baik dalam format PDF maupun Excel untuk keperluan arsip dan juga evaluasi. Nah, dengan pembahasan fitur-fitur dari owner tadi, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yakni Kasir Mi Gacogan. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.